Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya memberikan judul firman Tuhan malam ini adalah Love Never Fail. Artinya kasih itu tidak pernah gagal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah membaca satu kisah yang cukup menarik, yang memiliki pesan moral yang sangat baik. Pada suatu hari, ada seorang guru yang mengajar di sekolah SD. Bapak guru itu memberikan pelajaran berhitung. Nah, Bapak guru ini mulai menulis di papan tulis. Dia tulis ini semua saudara-saudara. Tetapi begitu tulisan ini sudah selesai dan Bapak guru ini berpaling kepada anak-anak, rupa-rupanya anak-anak ini mentertawai Pak Guru. Dia ketawa semuanya, anak-anak satu kelas itu. Wah, Pak Guru salah, Pak Guru ngawur katanya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Masa 5 kali 1 sama dengan 7, kata anak-anak itu saudara. Lalu Pak Guru ini berkata, anak-anak, Bapak memang sengaja menulis tulisan seperti ini. Sengaja untuk memberikan pesan moral kepada kalian semua. Bukankah Bapak sudah menulis ada 9 dari atas sampai ke bawah, itu semua benar. Tetapi kalian tidak pernah memberikan apresiasi kepada Bapak. Tetapi kesalahan yang cuma 1, kalian mentertawakan Bapak. Apakah ini adil anak-anak? Nah saudara yang terkasih, cerita itu berhenti sampai di situ. Tetapi di dalam kisah tersebut memiliki pesan moral yang sangat baik. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, ada 9 hal yang benar, tetapi tidak pernah diberi apresiasi atau ucapan selamat atau pujian. Tapi hanya 1 kesalahan, orang itu ditertawakan. Bukankah kita melihat kondisi dunia seperti itu? Orang lebih dikenal dari suatu kesalahan yang dia perbuat dibanding dengan 1000 kebaikan yang pernah dia lakukan. Sama seperti anak-anak SD ini, saudara. Namanya juga masih kanak-kanak. Orang Chinese bilang masih seknya. Mentalnya pun mental kanak-kanak. Dia mudah mencemooh, dia mudah berantem, dia mudah melakukan ucapan-ucapan yang melukai hati orang lain. Inilah kondisi dunia yang sudah kehilangan kasih. Orang lebih mudah untuk mencemooh orang lain. Sama seperti di gambar ini saudara. Di gambar ini saya lihat cukup lucu ya. Ada seseorang yang sedang mengejek temannya. Wah, ini dasternya bolong. Ya. Dia tidak tahu kalau sebetulnya dasternya sendiri itu jauh lebih parah dibanding daster orang lain. Nah, di sini tertulis kasihan. Ada jenis manusia yang suka mencari kesalahan dan kelemahan orang, tapi kekurangan sendiri tidak nampak. Ada pepatah dunia yang berkata, nila setitik, rusak susu sebelanga. Lalu pertanyaannya,
bisakah dinetralisir kembali? Nah, sekarang saya ajukan pertanyaan ini untuk saudara. Ada pepatah dunia yang berkata, nila setitik, rusak susu sebelanga. Kira-kira bisa nggak dinetralisir saudara? Yang sudah rusak begitu, bisa? Bisa saja. Sekarang teknologi itu canggih. Bahkan kopi yang jelas-jelas hitam dan berbau itu, sekarang ada alat untuk menetralisir. Bahwa kopi yang hitam dan berbau, walaupun baunya itu sedap, tetapi bisa dinetralisir menjadi air putih yang tanpa bau. Itu teknologi. Jadi tidak ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya melihat ada satu hal yang cukup menarik di sini, yaitu cahaya. Tiap manusia itu memiliki aura, memiliki cahaya. Ada satu pepatah yang saya pikir cukup baik. Saya merenungkan pepatah ini yang saya bikin sendiri. Pepatah ini berkata begini, looking for the good of others, then your light will be increased. Artinya apa saudara? Artinya adalah kalau seseorang itu mencari kebaikan orang lain, maka cahayamu akan menjadi semakin bertambah besar. Dunia ini sudah sedemikian gelap, seperti kegelapan yang ada di kiri kanan tempat ini. Nah, ketika seseorang menyalakan geretan, dia cari cahaya, maka yang dia temukan adalah cahaya yang double. Ketika di dalam diri kita manusia, kita mencari kebaikan orang lain, maka akan mendapatkan kebaikan yang double. Kita sendiri punya kebaikan, ditambah dengan kebaikannya orang lain. Tadi pada waktu kita nyanyi lagu pertama, saudara masih ingat lagunya judulnya apa? Ajaib kau Yesua, ajaib kasih-Mu. Wah, itu hati saya betul-betul tergetar, saudara. Di manakah keajaiban kasih Yesua ini? Kok bisa orang mengatakan ajaib? Karena kasih Yesua itu kasih yang tidak membutuhkan timbal balik. Berbeda dengan agama dan kepercayaan apapun di atas muka bumi ini. Kasih Yesua adalah kasih yang tidak membutuhkan timbal balik. Tinggal kitanya sendiri yang sudah mendapatkan kasih, seharusnya kita membalikkan kasih itu, sekalipun si pemberi kasih itu tidak membutuhkan timbal balik. Sampai di sini paham saudara-saudara? Kepercayaan kita atau agama yang kita anut ini memang agama yang aneh luar biasa. Mosok musuh disuruh dikasihi, kok enake? Ya saudara-saudara? Nah, sekarang kita akan lihat ada satu kisah bagaimana kebaikan itu bisa menolong diri sendiri. Saya akan putarkan satu video atau film. Saya rasa film ini cukup baik untuk kita termotivasi diri kita ini memiliki kasih. Di situ diceritakan tentang seorang satpam yang mencari kebaikan. Nah, sekarang kita akan saksikan saja videonya, saudara-saudara, ya, dan kita akan lihat
pesan moral apa yang ada di video ini? Silakan. Seorang wanita bekerja pada pabrik pendistribusian daging. Saat jam kerjanya telah selesai, dia pergi menuju ke ruang penyimpanan daging untuk memeriksa sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun ia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun orang yang mendengarkan tangisannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan penyimpanan tidak dapat terdengar sedikit pun suara dari dalam ruangan pendingin tersebut. Lima jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam dari pabrik itu tiba-tiba membukakan pintu. Lalu melihat wanita itu sedang terduduk lemas kedinginan. Wanita tersebut secara ajaib terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan, bagaimana satpam tersebut dapat menemukannya? Lalu satpam tersebut menjelaskan, saya sudah bekerja di pabrik ini selama 35 tahun. Ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari seusai kerja. Banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti hari biasanya. Selamat pagi. Hanya kamu yang selalu menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini setelah jam kerja, saya penasaran karena saya belum mendengar ucapan "Mari pulang, sampai jumpa besok". Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saya mencari dan tetap mencari ucapan "Selamat pagi" dan "Sampai jumpa". Karena ucapan salam sederhanamu itu membuat saya merasa dihargai. Dengan tidak terdengarnya ucapan "Sampai jumpa" darimu hari ini, saya yakin pasti terjadi sesuatu padamu. Itulah mengapa saya mencarimu di setiap sudut gedung ini.
bersikaplah ramah, menyayangi dan menghargai orang yang ada di sekitarmu. Cobalah untuk memberikan kesan terhadap orang-orang yang berpapasan denganmu setiap hari, karena tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, sampai di sini dulu filmnya, saudara-saudara. Nah, di situ kita melihat ada sesuatu yang sangat menarik. Video ini memiliki pesan moral yang sangat dalam, bahwa ternyata kebaikan yang nampaknya sederhana, tetapi bisa menyelamatkan diri sendiri. Sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing, benarkah kita menjadi orang yang ramah pada orang lain? Benarkah di dalam diri kita masih memiliki kasih terhadap orang lain? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita menyaksikan televisi, baik itu televisi dari luar negeri maupun televisi di dalam negeri, saya melihat ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang bergerak. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang kondisi dan keadaan di Timur Tengah, yang ada hanyalah keributan, kekacauan. Saat ini saya mendengar satu berita, bahwa ada sekitar 70 negara berkumpul di Perancis, dan mereka akan memaksa melalui Dewan Keamanan PBB untuk Israel menyerahkan Yerusalem dan tembok ratapan. Saya berpikir kok aneh, ini tanah-tanahnya siapa? Orang lain kok dengan seenaknya memaksa supaya si pemilik tanah menyerahkan pada orang lain. Lah sebetulnya yang jahat itu siapa? Orang sekarang pikirannya sudah tidak lagi berpikir secara waras. Yerusalem itu jelas sesuai dengan kitab suci kita, itu milik Israel. Ini ada orang luar tiba-tiba berusaha untuk mendesak si pemilik tanah untuk membagi-bagikan kepada orang yang bukan haknya. Dan di situ dia akan coba untuk desak, dia paksa, kalau tidak ajak ribut, saudara-saudara. Ini kan sesuatu yang aneh. Ini saya berpikir ini orang gak waras ini orang-orang ini. Kemudian kita lihat di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia ini sangat mengerikan sekali, saudara. Pemerintahan yang sah berusaha untuk digulingkan dan berusaha untuk didesak, untuk disingkirkan. Saya pikir orang-orang ini gimana ya pola pikirnya? Dia coba untuk mengendalikan orang lain dengan pola dan caranya sendiri, tidak menggunakan hukum kasih. Makanya saya katakan bahwa Yesua itu adalah sosok pribadi yang sangat hebat. Saudara tahu, pada saat saya mempersiapkan materi ini, sepanjang hari ini saya diganggu hebat, saudara. Saudara tahu gangguan saya yang paling hebat waktu saya mau bikin video ini. Itu setiap kali saya masukkan suara, itu error terus. Selalu error. Begitu saya masukkan langsung tap itu keluar error semua. Seolah-olah saya mengirim file yang kosong. Saya pikir ini kenapa bisa seperti ini, saudara? Dan bukan cuma itu saja. Tetapi sepanjang hari ini saya diserang rasa kantuk yang begitu dahsyat sekali.
Saya bilang ini seperti ada energi lain yang berusaha untuk mendekat saya, untuk saya tidak berbicara tentang hal kasih. Saya kalau misalkan dikasih bantal gitu langsung bablas saudara. Kayak betul-betul saya dibius. Sampai akhirnya siang tadi saya ambil keputusan, saya keluar. Ya kalau di sini terus wah nggak tahan saya. Bisa tidur kebablasan, wah bisa sampai sore nggak selesai. Saya keluar. Lalu sekaligus karena memang saya punya rencana untuk memasang kamera untuk mobilnya Jameson. Jadi saya pikir, saya langsung aja ke variasi mobil saya pasang. Nah sambil saya menunggu, saya menyiapkan materi. Sambil menunggu saya minta hikmat, minta ilham dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan ada apa ini? Serangan sedemikian hebat dan belum pernah saya alami seperti ini. Dan saya tahu itu adalah satu energi kekuatan setan. Saya jadi ingat saudara-saudara, setiap kali saya mau menyampaikan satu materi, saya teringat pada waktu saya mau membongkar cara kerja setan beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya jadi ingat. Tiba-tiba ketika saya menyampaikan materi, ruang diesel itu terbakar hebat. Saya tidak tahu kalau ternyata di depan kehilat kita itu sudah ada pemadam kebakaran. Dan saya bersyukur jemaat ini tenang sekali. Sekalipun di luar sana itu rame, ribut orang, karena ruang diesel itu terbakar hebat. Dan saya bersyukur di dalam ruang diesel itu ada satu drum penuh dengan solar. Itu tidak meledak saudara. Itu kalau meledak satu kampung habis saudara. Cuman hanya dieselnya itu meleleh. Ya, lampunya mati, kemudian dieselnya meleleh. Ya, mesinnya. Saking panasnya. Saya lihat ini gerakan ini luar biasa sekali, setan berusaha untuk menghambat apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat. Saya juga teringat saat saya pelayanan di Solo, di salah satu supplier, supplier tepung kalau tidak salah. Saya melayani di sana, ada persekutuan. Saat saya menyampaikan firman Tuhan baru sebentar, tiba-tiba speaker itu langsung keluar apinya saudara. Sehingga saya harus menghentikan khotbah saya, kemudian saya gotong speaker itu ke kamar mandi dan disiram dengan air berkali-kali. Betul-betul terbakar api beneran saudara. Saya bilang ini ngeri sekali. Nah kejadian pagi ini betul-betul saya berpikir ini jelas serangan setan. Sampai tadi saat saya copy paste materi dari komputer saya ke flash disk, masih juga diganggu. Aneh enggak? Dari presentasi PowerPoint, copy paste kan tinggal drag and drop. Tapi begitu dilihat, itu semua gambar hilang saudara. Loh, kok aneh? Ada apa ini? Tapi di situ saya menjadi semakin semangat bahwa setan rupa-rupanya tidak menghendaki saya berbicara tentang kasih Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan betapa kasih yang Yesus ajarkan kepada kita adalah kasih yang tidak mengharapkan timbal balik. Kita akan melihat bacaan kita, saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius pasal 13, ayat 24 sampai 30. Demikianlah bunyinya. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan, kerajaan Samayim diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik
di ladangnya. Namun sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu, dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang?" Dan dia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Maka para hamba itu berkata kepadanya, "Jadi, maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya?" Namun dia berkata, "Tidak. Jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya." Ayat 30, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu, dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku." Sampai di sini pembacaan kita, saudara. Dari kisah ini rupa-rupanya Bapak Yahweh memberitahukan melalui Yesua bahwa di dalam kehidupan kita umat manusia, apakah itu komunitas kehilat, apakah itu komunitas rumah tangga, atau apa saja, ternyata ada orang yang berkarakter gandum dan berkarakter lalang. Dua jenis pohon ini, saudara, memiliki kesamaan. Dia sama, bentuknya sama, modelnya sama. Nah, di sini gandum ini dalam bahasa Inggris ditulis dengan wheat, ya, sementara lalang itu tares. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bentuknya sama, tetapi yang lalang dia tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mengeluarkan buah. Tetapi berbeda dengan gandum, saudara. Kalau gandum, itu dia bisa mengeluarkan buah. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini ternyata si hamba itu bertanya kepada tuannya, "Tuan, boleh nggak kalau kita cabut nih? Ya, supaya dia tidak menjadi pengganggu, kita cabut saja." Ternyata si tuan itu berkata, "Jangan. Karena kalau kamu mencabut, maka yang lain akan ikut tercabut. Gandum-gandum yang baik akan ikut tercabut. Biarkan saja. Nanti kalau sudah selesai masanya, masa penuaian tiba, baru di situ akan dipisahkan. Yang tidak menghasilkan atau ilalangnya itu akan dibakar, sementara yang gandum akan tetap masuk ke lumbung." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lalu apa maksud kisah ini di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia? Tuhan ternyata menghendaki agar kita menjadi reflektor hatinya. Hati Tuhan itu dijadikan reflektor di dalam diri kita, saudara. Atau diri kita ini menjadi reflektor, menjadi pencerah dari hati Tuhan. Saya mendengar satu materi, saudara-saudara, dari seorang teman, yaitu Pak Daniel Alexander. Saya mendengar khotbah beliau ini sudah memanggil nama Bapak Yahweh. Dia memiliki satu yayasan di Nabiri. Nah, dia bercerita kepada
audience atau kepada jemaat, dia katakan begini dalam salah satu khotbahnya. Pernah sekali waktu rumahnya dia itu kedatangan maling, saudara. Apa yang terjadi ketika rumahnya itu kedatangan maling, saudara? Maling itu membawa linggis dan sudah membobol rumahnya dia. Kalau kita yang kedatangan maling dan kita tahu, apa yang akan kita lakukan, saudara? Halo? Saudara akan apakan? Saudara pasti akan teriak, maling, gitu ya. Betul tidak, saudara? Maling. Supaya apa? Penduduk datang dan menangkap maling itu. Tapi ternyata Pak Daniel Alexander dia tidak lakukan itu, saudara. Dia bilang, saat aku melihat maling itu, hatiku berbelas kasihan. Lalu dia berkata, ngapain kamu ke sini? Yuk kita kenalan dulu. Ya, kamu butuh apa? Butuh makan? Butuh apa yang kamu butuh? Ayo ambil. Ternyata kasih yang diimpartasikan itu, saudara, itu bisa mengubah maling tersebut. Aneh bukan? Nah, ini yang tadi saya katakan. Ketika seseorang mencari kebaikan orang lain, maka orang itu akan langsung mengalami perubahan yang drastis. Saya mau belajar hal ini, saudara. Karena kalau saya ketemu maling, saya nggak akan teriak maling tak pukul, saudara. Tapi saya berpikir, wah, kasih saya belum sempurna. Pak Daniel Alexander, begitu ketemu maling, langsung diajak jabat tangan. Beberapa waktu yang lalu saya di depan sana, saya ketemu dengan orang mabuk, saudara. Saya tahu orang mabuk itu tidak ada energinya. Dia cuma gaya-gaya saja. Malam hari dia ngoprek-ngoprek pintu gerbang, tak datangi, ngapain kamu ke sini? Wah, saya langsung, loh, kok aku galak? Wah, kok kayak gini saya? Saya langsung ketemplak diri saya sendiri, saudara. Kok saya begini? Karena jujur saya akui, latar belakang saya kadang muncul, saudara. Karena saya berpikir orang kalau mabuk, dia nggak punya energi apa-apa. Sekali sikat pasti kelekar, saudara. Tapi waktu saya mengatakan, ngapain lu kesini? Wah, langsung ada satu suara yang mendesak saya. Kok kamu ngomong begitu? Aduh Tuhan. Saya langsung ngomongannya jadi lembut, saudara. Ayo, ada apa? Kamu butuh apa? Saya minta uang om. Untuk apa? Untuk minum-minum. Oh, maaf, saya tidak bisa kasih uang untuk minum. Ayo kita masuk. Terus tiba-tiba orang ini berkata, kenapa om? Kok Yesus disalib kenapa ya? Kok Yesus disalib kenapa? Sudah, ayo masuk sini. Enggak. Malah lari, saudara, orangnya. Ini loh, ternyata kalau kita mengimpartasikan kasih, itu langsung terjadi satu perubahan. Tapi coba pada malam itu, saya bilang, ngapain lu? Buka pendeli, saya bilang, lu maju tak pukul kamu ke sini. Pasti akan berantem di situ. Dan saya tahu, sayalah yang jadi pemenang. Tapi, apakah tidak berbuntut? Pasti berbuntut panjang, saudara. Tetapi di situ saya didesak oleh Roh Kudus secara dadaan. Ngomong apa kamu? Dek, langsung gitu. Langsung suara saya langsung kendor, saudara. Justru saya kendor, dia malah lari. Ternyata impartasi kasih itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kucing sama anjing itu kok selalu berantem terus? Pernah enggak engkau berpikir, saudara? Kucing sama anjing itu selalu berantem. Di mana-mana kan begitu, bukan?
Karena mereka tidak memahami bahasa, nggak ada juru bahasanya, translatornya nggak ada. Sementara kucing dan anjing itu kalau senang terbalik. Kalau anjing kalau senang gimana? Ekornya naik, saudara, naik. Tapi berbeda kalau kucing ekornya naik, itu sedang marah. Jadi setiap kali anjing itu melihat ekornya kucing naik ke atas, dia pikir ini sedang senang, takjak guyon sisan. Tapi begitu diajak guyon, dicakar, berantem terus. Kenapa? Karena salah persepsi. Paham saudara-saudara? Karena bahasa yang tidak nyambung akan berakibat fatal. Sama seperti di dalam kehidupan manusia. Dan saya melihat ketika komunikasi itu tidak nyambung, yang terjadi pasti konflik. Saudara lihat ada suami istri sampai cerai? Pernah lihat? Sering bahkan ya. Kenapa seperti itu? Karena komunikasi tidak nyambung. Dan karena tidak nyambung, lama-lama akan menjadi gap, jurang pemisah. Dan semakin lama semakin melebar. Tapi saudara, kalau saya melihat, coba saudara perhatikan, kenapa anjing itu dijadikan sebagai anjing pelacak? Kenapa kok bukan kucing atau apa, tapi anjing dijadikan anjing pelacak? Mungkin saudara berkata, oh anjing itu kan bisa dilatih. Oh betul, tetapi menurut ensiklopedia, anjing itu memiliki daya penciuman yang sedemikian hebat sampai dia memiliki kemampuan mencium adrenalin manusia. Jadi saya ceritakan sedikit ya saudara, bahwa manusia itu di dalam darah itu ada adrenalin. Ada adrenalin yang sifatnya negatif, ada adrenalin yang sifatnya positif. Ketika saudara ada dalam ketegangan, saudara ada dalam ketakutan, saudara ada dalam kecemasan, saudara ada di dalam perasaan yang tidak menentu, ternyata adrenalin negatif itu yang muncul, saudara. Dan adrenalin yang negatif itu bisa dicium oleh anjing. Kenapa kalau terjadi pencurian, anjing pelacak langsung ngikutin kemana? Karena yang dia cium itu adalah adrenalin manusia yang negatif. Dia ikutin kemanapun dia pergi. Ini kelebihan yang Tuhan berikan kepada Caleb tadi, saudara. Si anjing tadi, dia memiliki daya penciuman yang tajam. Namun demikian, ketika anjing itu melihat, kalau saudara yang ikut yang punya anjing, ya, sekarang saya pelajari di ensiklopedia ya, itu ternyata ketika anjing itu melihat tuannya marah, dia ngerti, saudara. Saya pernah nonton di YouTube, ada seorang anak ya, yang seperti pura-pura dimarahi oleh orang tuanya. Sementara di situ anjingnya nunggoni, saudara. Begitu anak itu mau dipukul seperti ini, wah itu anjing itu menyerang, saudara. Langsung menyerang. Begitu mau dipukul lagi, anjing itu menyerang. Wow, langsung keluarkan taringnya, saudara. Dia tahu bahwa anak ini sedang akan dianiaya. Dia serang orang yang mau aniaya. Nah, anjing dan angsa yang lehernya panjang, itu dia punya daya penciuman yang luar biasa tajam. Makanya kalau seseorang berhadapan dengan anjing dan dia memancarkan energi kasih, anjing itu langsung tunduk. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat anjing itu cemas, dia akan serang kita, karena dia memiliki daya penciuman yang tajam. Saya jadi ingat, ya Tuhan, berarti waktu saya masih punya Bino, saudara, saya jadi ingat Bino ini berharap mendapatkan cinta kasih dari saya.
Setiap kali saya turun dari mobil, dia pasti ngeliatin gitu. Tapi dia mau mendekat gak berani. Karena dia tahu adrenalin saya gak suka dengan anjing ini. Karena memang saya jujur gak suka dengan anjing, kecuali boneka anjing. Saya mau, saudara. Ya, karena buat saya boneka anjing kan tidak bau. Ya kan, ditidurin di pajak kelon juga nggak apa-apa. Tapi kalau anjing beneran, waduh, kalau saya gila, saudara. Jadi ketika saya turun, dia coba untuk mendekat ini. Tapi berbeda kalau istri saya yang turun, saudara. Begitu turun dari mobil, langsung si Bino itu mengikuti, mendekat. Wow, 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 langsung loncat-loncat, saudara. Tapi beda dengan saya. Begitu saya turun, dia begitu mendekat, langsung saya deketin, saya lihat wajah langsung, dia langsung menyingkir, saudara. Oh, ternyata ini daya penciumannya itu tajam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana kehidupan manusia itu sebetulnya perang energi, kalau saya katakan. Yang kedua, kekuatan kasih akan membuat seseorang mampu bertahan hidup dengan seseorang yang berkarakter buruk. Nah, ini penting, saudara. Sekali lagi yang saya sodorkan ini bukan kasih dunia, tetapi yang saya sodorkan ini adalah kasih Yeshua HaMashiach. Yeshua yang tidak mengharapkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti cerita yang tadi saya sampaikan, sejahat-jahatnya orang jika dihargai dan disapa, ternyata hatinya akan terjadi kontak dan kasih itu akan membentur keburukan orang itu. Kalau saudara membaca tentang kasih, ya, di kepercayaan iman kita, itu dahsyatnya luar biasa. Saudara catat saja, kalau saudara ingin tahu kasih yang sebenarnya, itu ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 seluruhnya. Saudara akan temukan apa itu kasih. Kasih dan cinta itu berbeda, saudara. Walaupun dalam terjemahan bahasa Inggris sama-sama diterjemahkan dengan kata love. Tetapi kasih dan cinta itu berbeda. Cinta itu selalu mengharapkan timbal balik. Tetapi yang namanya kasih, dia tidak mengharapkan timbal balik. Sama seperti yang kalau kita melihat teks di dalam bahasa Yunani, ada yang namanya kasih agape, ada yang namanya kasih storgeo, ada yang namanya kasih philia, ada yang namanya kasih eros. Nah, ini memiliki tingkatan-tingkatan. Tetapi satu hal yang menarik di sini yang Yesus sodorkan kepada kita adalah kasih yang tidak mengharapkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin pada hari Minggu yang kemarin saya sampaikan satu materi tentang perjalanan saya di kapal pesiar Mariner of the Sea. Dan ada satu hal yang agak kelupaan yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah saat saya datang ke ruang makan, tapi lebih awal. Saya di situ saya berdialog dengan pelayannya, saudara. Kemarin saya sudah ceritakan tentang suka duka mereka. Tapi ada satu hal di mana pelayan itu bercerita bahwa di profesinya dia itu ada kompetisi pelayanan yang baik untuk mendapatkan reward. Jadi waktu saya tanya apa suka dukanya, mereka bercerita, kami adalah pelayan. Kami harus melayani orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang sopan, ada yang kurang ajar. Ada juga yang tukang marah.
Nah, di situ kami harus melayani dengan senyum, walaupun bertentangan dengan hati. Tapi inilah konsekuensi dari pekerjaan yang harus saya jalani. Lalu dia katakan bahwa pekerjaan ini ada kompetisi. Kompetisi menjadi pelayan yang terbaik. Nanti mereka akan diberi reward, piagam penghargaan, saudara. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak bisa melayani dengan baik, maka pelayan itu akan dipecat, diganti sama yang lain. Lalu saya berpikir, dari mana orang bisa tahu kalau ini pelayan yang terbaik? Ternyata ada orang yang secara diam-diam itu memonitor pekerjaan mereka, dan itu sebetulnya adalah tim juri. Hebat ya saudara. Lalu di situ saya merenung, ya Tuhan, berarti dalam hidup saya sehari-hari ini juga sama seperti ini. Kita melayani, ada tim juri yang menyaksikan bagaimana saya melayani pekerjaan Tuhan di sini. Ketika pelayanan saya itu tidak memuaskan, maka jelas nilai saya menjadi merah. Saya tidak akan mendapatkan reward. Nah, itu yang Bapak Yahweh tunjukkan kepada saya, saudara. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 ada sebuah pertanyaan. Siapakah kasih itu? Saya akan bacakan saudara-saudara. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 dikatakan demikian. Hai yang terkasih, kita seharusnya mengasihi seseorang terhadap yang lain, sebab kasih berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi, dia telah dilahirkan dari Elohim, dan dia mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita. Nah, inilah yang disebut dengan kita menjadi reflektornya Tuhan. Karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui dia. Dalam hal ini, kasih bukanlah karena kita mengasihi Elohim, melainkan karena dia sendiri telah mengasihi kita. Dan dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian berkenan dengan dosa-dosa kita. Hai yang terkasih, jika Elohim telah mengasihi kita sedemikian, kita juga wajib mengasihi seseorang terhadap yang lain. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim jika kita tidak mengasihi seorang terhadap yang lain. Elohim tetap tinggal di dalam kita, dan kasih-Nya yang telah disempurnakan ada di dalam kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dunia sekarang sedang membutuhkan kasih, dan gereja atau kehilat hadir bukan untuk dirinya sendiri. Kasih yang benar adalah kasih yang tidak membutuhkan timbal balik. Sekarang kita melihat saudara, bagaimana kasih itu akan membuat orang lain merasa senang dengan kita. Pernah sekali waktu saya mengantar istri saya ke pasar. Saya melihat istri saya kalau belanja naik becak, dan saya tahu tukang becaknya itu saya ngerti. Walaupun saya tidak kenal nama, tapi orangnya ini orang ini saudara. Nah sekali waktu saya antar dia, saya naik sepeda motor. Kemudian saya melihat tukang becak itu sedang makan. Dan dia melihat saya, lalu dia menyapa, "Om, mari makan Om." Monggo silahkan. Nah,
Sekali waktu saudara, orang ini lengah karena dia sedang berbincang-bincang. Waktu lengah, kebetulan tukang sotonya itu berada di dekat saya. Saya bilang, Mas, itu Bapak itu tadi makan sudah bayar belum? Oh belum. Nanti saya yang bayar ya. Berapa? Oh iya. Saudara tahu, tukang becak ini selesai makan, dia mau bayar. Tukang soto bilang apa? Sudah dibayar si Om itu loh. Saudara tahu, orang ini langsung tersentak dan mendekati saya bilang, Om terima kasih ya Om. Enggak usah, enggak apa-apa, it's okay, enggak apa-apa, jalan aja. Saya bilang begitu. Betapa saya sangat bersuka cita melihat senyuman tukang becak ini, saudara. Sama seperti pada waktu saya ada mengantar mamah saya, mamah mertua, ketika dia berobat di Gejayan di Jogja. Ada tukang parkir yang menyuruh saya mundur dan dia bilang, Om, Pak, nanti kalau sudah orang di depan sana kosong, nanti Bapak saya suruh maju. Dia pakai bahasa Jawa halus, saudara. Dalam hati saya, ini orang tua kok sopannya luar biasa. Saya tidak bisa dikalahkan dengan orang yang seperti ini. Saya harus lawan orang ini. Saudara tahu ketika di depan itu sudah kosong, saya dipanggil, saya parkir. Dan waktu selesai saya keluar, saya kasih uang 20.000. Saya kasih uang 20.000, saya sodorkan, dia bingung. Maaf Pak, belum ada kembaliannya. Saya bilang tidak usah kembali. Ya, tidak usah kembali, terima saja. Orang ini senangnya luar biasa. Matur nuwun, oh matur nuwun, waduh luar biasa senangnya. Kemarin waktu saya di Jakarta, saya diberitahu oleh teman, oleh saudara-saudara saya, kalau ke Jakarta naik Grab murah. Saya naik Grab, saudara. Nah di dalam perjalanan itu kami berbincang-bincang dengan supir Grab. Saya bilang, Pak, Bapak jadi sopir Grab ini sudah lama? Oh ya, sudah sekitar 1 tahun, dia bilang. Oh gitu ya. Terus apakah Bapak bisa menghidupi anak? Ya bisalah. Yang penting saya adakan. Keluarga bagaimana? Kita terjadi bincang-bincang di situ, saudara. Dan ternyata dia masih punya seorang bayi. Pada waktu kita berhenti, saya itu membayarnya paling cuman 35.000 kalau tidak salah. Saya kasih uang 150 saya sodorkan. Ini buat beli susu anak Bapak. Langsung itu mata orang itu berkaca-kaca, saudara. Dia berterima kasih. Nah di sini kita bisa menunjukkan bahwa kita ini bisa mengimpartasikan kasih tanpa kita mengharap timbal balik dari orang itu. Saya yakin kalau, mohon maaf, anjing saja bisa ngerti siapa yang memberi kasih, saya yakin orang pun pasti akan mengerti. Nah saudaraku yang terkasih, saya sampai hari ini meyakini akan kekuatan energi kasih yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Yohanan pasal 15 ayat 12 sampai 14 dikatakan, inilah perintahku, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah
hukum kasih yang Yesua ajarkan kepada kita. Makanya kalau kita melihat konsep doanya Yesua, kita melihat Shema Yisrael, juga ada konsep kasih di situ. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap. Lalu berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 17 dan 18 berkata, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, mengasihi Elohim berarti juga mencintai hal-hal yang dicintainya. Di kitab Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Dan jika kamu menyalami saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu berbuat? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Oleh karena itu hendaklah kamu menjadi sempurna, sebagaimana Bapamu yang di Samayim adalah sempurna. Ternyata di sini unsur kesempurnaan itu bicara tentang kasih. Saudara, kita mungkin hafal di dalam kitab Yohanan pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim atas dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafal Yohanan 3 ayat 16. Tapi pernahkah kita membaca 1 Yohanan 3 ayat 16? Ternyata itu bicara tentang kasih manusia. 1 Yohanan 3 ayat 16 dikatakan, dengan ini kita telah mengenal kasih, bahwa Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata di sini kita melihat bagaimana impartasi kasih itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang disebut dengan mengasihi sesamamu, sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Nasihat ini disampaikan Yesua dengan mengisahkan kebaikan seorang Samaria saat menolong seorang pria yang terbujur tak berdaya di tengah jalan. Saudara bisa melihat di dalam kitab Lukas 10 ayat 30 sampai 36. Yesua mengajarkan kita bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama kita, bukan musuh. Jadi berbuatlah baik kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang mereka perbuat bagimu, yang ingin mereka perbuat bagimu. Matius pasal 7 ayat 12 mengatakan bahwa apapun yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita, lakukan jugalah kepada mereka. Yesua tidak mengajarkan agar kita sengaja melakukan beberapa hal untuk orang lain demi mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi Yesua lebih menekankan agar kita melakukan sesuatu yang pantas kita lakukan kepada orang lain. Makanya saya mencoba untuk menghapus segala tradisi ketika orang punya anak. Saya melihat di Kota Magelang ini ada satu tradisi. Kalau orang punya anak, ketika kita dikunjungi oleh banyak orang,
Lalu pikiran kita berpikir begini, kapan ya aku bisa membalas orang itu? Sehingga menjadi suatu peraturan yang tidak tertulis. Ketika kita punya anak sendiri, kita sibuk mencatat orang-orang yang sudah mengunjungi kita, sampai kita membuat di sini namanya magwe, ya magwian, di Magelang itu namanya magwi, ya. Jadi yang kita tidak punya diada-adakan, nah itu salah. Kalau mereka mau tilik kita, tilik anak kita, ya itu hak mereka. Tapi kalau memang kita tidak punya, tidak usah mengada-ada. Kecuali kalau kita punya, silahkan, nggak masalah. Sebagai rasa terima kasih saudara membalas. Tapi tradisi yang model seperti itu, seolah-olah memaksakan diri, dengan kata lain, kalau aku tidak membalas mereka, mereka jadi benci sama saya. Kalau saya bilang, malahan nih, kita jadi ketahuan toh, orang itu datang memberi kita itu motivasinya apa. Nah ini yang harus kita ketahui saudara-saudara. Dan saya katakan, rela menyangkal diri dan memikul salib. Yesus memberi isyarat kepada pengikutnya agar mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Sebab barang siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena Yesua, maka dia akan mendapatkannya. Sekali lagi saudara, saya memberitahu bahwa yang namanya kasih itu ternyata ada energi yang bisa mengimpartasi kepada orang lain. Dan saya katakan, dunia sekarang sedang kehilangan kasih. Di mana-mana orang egois, orang berusaha untuk ingin mendapatkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sementara Yesua berbicara tentang kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar kita menjadi reflektornya Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki kasih. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.